sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada masalah apa Bu Sulis? Ya Bu, ini saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak untuk belajar. Intinya untuk analisa kasus Bu. Jadi kami harus mewawancarai kepala sekolah di sini, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah nanti mengambil beberapa keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah. Seperti itu. Ya ini terima kasih sekali untuk Bu Sulis saat ini semangat dalam CGP nggih. Nah, ini ada sebuah kasus nggih untuk menyelesaikan seperti apa. Kalau memang ada sebuah masalah, yang pertama kita harus lihat dulu kasusnya seperti apa, dan setelah itu baru kita melihat latar belakangnya kasus itu, seperti itu. Jadi itu ya Bu yang dijadikan dasar untuk membuat memisah-misah apakah ini termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Berarti harus melihat itu nggih. Yeah. Latar belakang masalahnya. Yeah. Baik Ibu, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi adalah bagaimanakah Ibu sebagai kepala sekolah itu menjalankan pengambilan keputusan itu ketika ada dua kepentingan yang sama, di mana dua kepentingan itu sama-sama benar, sama-sama berat, begitu. Seperti itu menjadi dilema Ibu ya. Seperti itu bagaimana Ibu mengambil keputusan? Ya kalau itu sama, ya kita musyawarahkan dulu dari berbagai pihak. Misalnya bisa kita rapat bersama guru, kita bisa dengan sumber-sumber yang lain untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita tidak hanya langsung memvonis ini masalahnya ini, pokoknya harus kita telusuri ada masalah seperti ini sebaiknya seperti apa gitu. Berarti melibatkan pihak-pihak yang lain. Iya. Kemudian ketika menyelesaikan masalah itu tentu kan ada langkah-langkah yang dilakukan. Seperti apa Bu langkah-langkahnya ketika terjadi sebuah kasus dan Ibu ingin menyelesaikan hal itu, bagaimanakah langkah-langkah yang Ibu laksanakan di situ? Langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus yang pertama yaitu kita cari informasi dulu nih, cari informasi kasusnya seperti apa dulu, ini kasusnya apa besar, apa kasusnya hanya ringan. Yang pertama kita cari informasi dulu, fakta-fakta yang ada, mungkin yang ada di sekolah, mungkin fakta-fakta yang ada di rumah, terus kita bisa selain kita anak itu dipanggil ya, masalahnya seperti ini ada apa, mungkin kalau anak kan biasanya terus terang, ya, terus terang apa adanya biasanya. Kok ini belum terselesaikan, kita bisa memanggil orang tua, atau mungkin guru bisa mendatangi ke kunjungan rumah. Masalah di rumah malah lebih bagusnya malah datang ke rumah melihat situasi sebenarnya ini. Setelah itu kita bicarakan dengan masalah ini dengan guru yang ada di sekolah ya. Kita bicarakan baru kita mengambil keputusan. Oke. Jadi tetap Ibu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Iya, rekan guru penting gitu. Sebagai pertimbangan ya Bu ya. Iya. Baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sifatnya itu dilema etika? Hal yang efektif ya. Iya. Yang efektif ini karena kita di sekolah, ya kita kalau bisa kan di sekolah dulu ya, diselesaikan di sekolah. Itu dulu. Kalau tidak terselesaikan ya yang efektif ya itu tadi dari pihak-pihak tertentu
Tapi kalau yang kalau memang kasusnya tidak sulit, tidak rumit, ya kita diefektifkan di sekolah saja. Berarti melihat berat atau ringannya kasus. Baik Ibu. Kemudian selama ini hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sifatnya dilema etika itu? Ya, tantangannya guru sekarang harus proaktif, yang satu. Tantangan yang lainnya ini guru yang tadi selain proaktif, guru sekarang harus ya tidak hanya dari dirinya, harus proaktif dengan yang lainnya. Ini tadi informasi mungkin untuk dari pihak-pihak lain yang perlu, pokoknya tidak pikiran terbuka. Kita kalau ada masalah kita selesaikan bersama, tidak dipendam, jadi tidak diputuskan sendiri, harus berkolaborasi dengan yang lainnya. Bu. Baik. Kemudian dalam pelaksanaan seperti itu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tentang dilema etika ini? Apakah Ibu harus menjadwalkan ataukah spontan gitu? Ini ya, kita melihat kasusnya dulu juga. Kalau memang itu kadang ada yang spontan. Kalau kasusnya misalnya kalau anak berkelahi, kasus seperti itu kita spontan ya. Nah ini ya, spontan, tidak dijadwalkan. Tapi kalau ada yang lebih rumit, kasusnya lebih rumit, ya kita mempunyai mengatur jadwal. Oh, hari ini misalnya mau datang ke tempat orang tuanya, mungkin ini harus mengatur jadwal lah. Ini tadi tinggal lihat kasusnya. Kalau kasusnya ringan, yang dihadapi ya nggak usah dijadwalkan, bisa. Tapi kalau kasusnya agak berat, ya kita menjadwalkan. Berarti juga melihat apakah ada pihak lain yang dilibatkan atau tidak. Dengan kalau memang cukup saat itu diselesaikan ya cukup. Kalau ada pihak lain berarti dijadwalkan ya. Baik Ibu. Kemudian apakah juga ada faktor-faktor atau mungkin orang-orang di sekitar Ibu yang selama ini membantu Ibu sekiranya dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Banyak sekali ini untuk menyelesaikan kasus-kasus ini, banyak sekali yang membantu, terutama ini guru, karyawan sekolah, itu sangat membantu sekali. Jadi tidak, kalau sendiri tidak bisa ini, kalau ini tetap berkolaborasi dengan guru atau karyawan sekolah. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir Bu. Dari semua hal yang kita perbincangkan ini tadi dan semua hal yang telah Ibu sampaikan kepada saya tadi, menurut Ibu apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil? Pembelajaran apa yang bisa kita ambil, Bu? Iya, banyak sekali pembelajaran yang kita ambil dalam kegiatan hari ini ya. Dan pengalaman Bu, pengalaman Ibu selama ini juga bisa dikaitkan dengan pengalaman Ibu selama ini dalam mengatasi dilema etika itu. Pembelajaran semacam apa yang bisa Ibu ambil? Iya, banyak sekali pembelajaran dalam dilema ini, terutama ini kita sebagai kepala sekolah tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Jadi kalau ada masalah ya di sekolah kita selesaikan bersama, kita terbuka, terus kita ya saling sharing. Ini jadi tidak mungkin sekolah kok hanya sendiri yang memutuskan, enggak. Jadi keputusan itu keputusan bersama, jadi kita saling tanggung jawab. Jadi tetap mengedepankan komunikasi dan kolaborasi. Baik Ibu, saya kira ini yang sudah yang ingin saya ambil, informasi yang ingin saya gali sudah cukup. Mohon izin nanti kami akan melakukan analisa kasus mengenai apa yang pernah Ibu alami, tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan selama ini. Terima kasih Ibu. Semoga saja ini nanti ke depannya
untuk sebagai guru penggerak. Semoga sukses. Amin, amin, amin. Pangestu niku Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Lis. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah. Berkat doa Ibu, saya sehat selalu. Alhamdulillah ikut senang. Ini Ibu, kedatangan saya mari ingin minta tolong sama Ibu, minta waktu sebentar untuk menjalankan tugas saya dari PKP itu menjalankan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai cara pengambilan keputusan di sekolah. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu sesuai realita yang Ibu jalani di sekolah. Semoga bisa. Ya, Bu. Gini Bu, selama Ibu memimpin di sini, tentu kan ada beberapa kasus-kasus kejadian-kejadian di sekolah ya, baik itu dengan murid maupun guru, misalnya seperti itu. Nah, dari berbagai peristiwa itu, bagaimanakah Ibu mengidentifikasi apakah sebuah kasus atau kejadian itu merupakan dilema etika ataukah sebuah kecurangan? Gitu nih Mbak. Ini selama ini saya tidak melaksanakan identifikasi secara khusus, namun kesehariannya saya selalu mengamati, lalu mempelajari dan membuat kesimpulan-kesimpulan. Ya, kesimpulan-kesimpulan itu nanti akan saya jadikan dasar atau bahan untuk membuat keputusan dalam kasus dilema etika maupun kecurangan. Terus misalnya terjadi sebuah kasus yang merupakan dilema etika, terjadi dua kepentingan yang sama, semuanya itu baik, tentu akan menjadi dilema bagi Ibu. Misalnya mau diambil keputusan A atau sekarang dengan nilai kebajikan yang satu, kemudian kalau misalnya keputusan satunya akan berhubungan dengan ini sama-sama baiknya ya, sama-sama beratnya, tentu ini nggak berat untuk seorang kepala sekolah ini. Kalau Ibu menghadapi seperti itu, biasanya langkah-langkahnya prosedurnya yang Ibu laksanakan seperti apa? Kasus seperti itu, tentu saja saya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait maupun pihak-pihak yang berkompeten seperti bapak ibu guru, mungkin orang tua atau siswa itu sendiri. Jadi nanti diselesaikan secara musyawarah. Jadi secara musyawarah
langkah ini diambil ini dalam tidak hanya masalah tersebut ya, kasus di tema etika, tetapi juga dalam masalah-masalah yang serupa atau mungkin masalah-masalah yang lain kami mengedepankan musyawarah ya, bila perlu ya kami mengundang pihak-pihak yang apakah dengan wali murid juga mungkin diundang ya, bila perlu itu melibatkan anak-anak ya kasusnya itu menyangkut anak-anak bila kasusnya harus segera diselesaikan ya kami akan mengundang wali murid. Kemudian apa saja Bu hal-hal yang sekiranya dianggap efektif dalam pengambilan keputusan sehingga dalam pengambilan keputusan ini tepat berpihak dan satu kepentingan itu keputusan itu bisa berpihak pada murid dan itu apa saja hal-hal yang sekiranya efektif yang mendukung tentang pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya saya tidak menggunakan prosedur yang baku tapi ya tadi saya selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian kasus baik itu kasus dilema etika, moral maupun kasus-kasus yang lain tentu ini saya mengundang pihak-pihak yang terkait yang berkompeten dan sebagainya. Tentu saja kami mengutamakan membuat skala prioritas karena yang bisa diselesaikan. Kemudian tentu di dalam proses pengambilan keputusan itu karena ada pihak-pihak lain yang terkait, yang terlibat ya. Dan tentu segala sesuatu itu tidak selalu mulus ya, tidak selalu mudah kan. Tentunya kadang-kadang ada kendala, ada tantangan. Nah, kira-kira tantangannya seperti apa Bu kalau selama ini yang pernah terjadi yang Ibu alami itu tantangannya semacam apa ketika mengambil keputusan? Tantangan itu pasti ada. Tapi di sini itu saya itu kan tidak kepala sekolah yang lanjut usia. Jadi kalau tantangan itu pasti ada dalam menyelesaikan suatu kasus itu pasti ada. Ya terutama ini ya guru-guru sekarang itu kan gurunya ada yang terlalu senior, ada yang terlalu junior. Nah ini biasanya ya teman-teman guru yang senior tapi apa ya kurang sepaham misalnya. Paradigmanya masih beda, pemikirannya ataupun mungkin guru-guru yang terlalu muda. Jadi saya perlu memahamkan permasalahan atau kasus tersebut. Kalau berkaitan dengan permasalahan dengan siswa misalnya, kadang kan terjadi dengan siswa itu, apakah juga ada tantangan misalnya dengan wali murid atau masyarakat gitu, apakah juga pernah muncul tentang ketika menghadapi masalah siswa? Ya kadang ada juga, tapi ya alhamdulillah selama ini bisa terselesaikan ya dengan baik. Ya, biasa ya Bu. Iya, biasa itu makanan sehari-hari. Kemudian Ibu, ketika menjalani proses pengambilan keputusan itu, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal? Harus ada jadwal tertentu pertemuannya atau pelaksanaannya, itu apakah ada jadwal pengambilan keputusan ini? Ini ya untuk jadwal atau katakanlah ini saya tidak punya jadwal. Jadi mengalir seperti air mengalir saja. Jadi setiap ada masalah, kalau itu sifatnya harus segera diselesaikan di tempat atau waktu itu ya spontan diselesaikan. Tapi bila harus tinggal masalahnya ya misalnya melibatkan
Iya, mengatur jadwal. Jadi tidak ada jadwal khusus. Gitu. Berarti tergantung pada permasalahan kasus-kasusnya seperti apa. Mungkin Ibu. Kemudian ini Bu, dalam penyelesaian masalah ini kan di dalam sekolah ini kan organisasi ya Bu, selaku pimpinan, apakah Ibu juga adakah pihak-pihak yang sekiranya mempermudah Ibu memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan? Tentu saja ada, tentu saja ada. Walaupun ada tantangan, tapi ya teman-teman, ya bapak ibu guru, orang tua, ya itu sebenarnya terutama bapak ibu guru itu sangat membantu, memperlancar, mempermudah dalam penyelesaian suatu kasus, dalam membuat keputusan di sekolah. Jika sampai itu terjadi, supaya tidak misalnya belum atau perlu pihak berkompeten ya berusaha. Jadi kan intinya tetap melibatkan para guru dan pihak lain. Iya betul. Kemudian Ibu, dari sekian lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah kan tentu sudah puluhan tahun ya, sudah puluhan tahun menjabat kepala sekolah. Kemudian pengalaman Ibu dalam mengatasi berbagai permasalahan, pengambilan keputusan itu sangat banyak sekali dan bermacam-macam ya. Kira-kira dari semua itu kalau kita tarik ke sini, kira-kira apa Bu pembelajaran yang bisa kita ambil? Mungkin kan saya sebagai yang masih belajar banyak, ini perlu belajar dari pengalaman Ingil bagaimana menjadi kepala sekolah ketika mengambil keputusan dalam berbagai masalah. Jadi ini dalam suatu kasus permasalahan kita harus mengambil keputusan. Itu memang menurut pengalaman saya ada pembelajaran yaitu dengan adanya musyawarah. Musyawarah itu sangat penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan kasus, baik itu kasusnya kecil maupun agak besar jadi itu diperlukan musyawarah walaupun kecil maupun lebih luas itu pilih. Terima kasih Bu. Jadi kan intinya saya tahu menjadi kepala sekolah itu ternyata kita tetap harus melibatkan rekan-rekan guru dan mungkin komite juga, mungkin orang tua, murid. Terima kasih Ibu. Saya kira ini sampai di pembelajaran saya kira cukup apa yang ingin saya informasi yang ingin saya dapatkan dari Ibu. Semoga dengan wawancara ini, pertemuan ini, saya sebagai guru yang masih baru belajar nanti bisa melayani Ibu sebagai kepala sekolah, nantinya bisa mengambil keputusan jika muncul sebuah persoalan itu bisa dengan sebijaksana mungkin tetap berpihak kepada murid seperti itu. Terima kasih sekali ya Bu ya. Semoga tugas-tugasnya lancar dan sukses.